Bab 402. Aku tak akan pernah mundur. Pada saat ini, wanita di atas pilar itu seolah merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan melihat ke arah Mileye berdiri. Ketika dia melihat Mileye, dia tercengang. Saat berikutnya, air mata mengalir deras dari mata wanita itu. Di seberang wanita itu, Mileye berdiri dengan tenang dan diam. Setelah sekitar 1/4 jam kemudian, wanita itu tiba-tiba berkata dengan pelan, "Kemarilah." Mileye terdiam beberapa saat, lalu berjalan ke arah wanita itu. Melihat Mileye, mata wanita itu berangsur-angsur menjadi sedikit gila. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apakah kamu membenciku?" Mileye menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, air mata di wajah wanita itu semakin banyak. Benci artinya masih ada perasaan. Sedangkan tidak benci, sakit. Wanita itu merasakan rasa sakit yang sangat besar di hatinya. Rasa sakit ini 100 kali bahkan 1000 kali lipat lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang dia alami di infernal purgatory ini. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Jangan menangis lagi." Wanita itu menatap Mileye dan sedikit menggelengkan kepalanya. "Aku bersalah pada kalian berdua, akulah." Mileye tiba-tiba berkata, "Aku pernah membencimu." Wanita itu menatap Mileye. Mileye berkata dengan pelan, "Ketika kamu pergi, adik baru berumur beberapa tahun, aku juga baru berumur 12 tahun. Pada saat itu, adik hampir mati kelaparan. Pada waktu itu, aku sangat membencimu. Membencimu kenapa kamu pergi meninggalkan kami. Kalau kamu tidak pergi, maka adik tidak akan begitu menderita." Setelah mengatakan ini, Mileye sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Kemudian, aku memikirkannya lagi. Aku tahu kamu tidak akan pergi tanpa alasan. Tapi setelah aku memikirkan penderitaan yang telah dialami adik, aku tidak bisa memaafkanmu." Air mata masih mengalir di mata wanita itu. "Maaf." Mileye tiba-tiba berkata, "Setelah melihatmu sekarang, semua kebencian yang pernah ada menghilang. Aku juga tidak tahu kenapa." Wanita itu seolah teringat sesuatu. Dia bergegas berkata, "Kenapa kamu bisa datang ke sini?" Mileye melihat sekeliling dan berkata, "Apakah adik tidak di sini?" "Adik." Wanita itu sedikit terkejut. Saat berikutnya, ekspresinya berubah. "Apakah mereka menangkap Lindsay?" Mileye mengangguk. Mendengar ini, raut wajah wanita itu menjadi dingin seketika. Mileye berkata, "Tidak ada di sini. Seharusnya dia di keluarga Dugu. Aku akan menyelamatkanmu lebih dulu." Setelah mengatakan itu, Mileye mengeluarkan pedang spiritualnya dan hendak memutuskan rantai di tubuh wanita itu. Pada saat ini wanita itu berkata, "Tidak ada gunanya." Mileye menebas dengan pedang. Bas! Rantai itu tetap tidak bergerak. Wanita itu menatap Mileye dan berkata dengan pelan, "Rantai besi ini adalah benda dari infernal purgatory ini. Bahkan benda tingkat suci pun tidak akan bisa merusaknya sedikit pun. Kamu pergi dari sini. Pikirkan cara untuk menyelamatkan Lindsay. Cepat pergi." Mileye berkata dengan serius dalam hati, "Nona Jen, apakah kamu dapat membantuku?" Jen Jian terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau aku bisa bertindak, kamu pasti sudah lama mati. Suruh Erlu saja." Pada saat ini, Dewa Agung Erlu berkata, "Aku bisa merusaknya, tapi dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Sekarang aku juga tidak bisa bertindak, kamu pikirkan baik-baik." Mileye terdiam. Jen Jian tiba-tiba berkata, "Kalau kamu menyelamatkannya, pasti akan mengganggu para master di dunia ini. Saat itu, kamu akan berada dalam situasi berbahaya. Kalau kamu tidak menyelamatkannya, hatimu tidak akan tega." Seringkali,
pemikiranmu akan memberikan dua kehidupan yang sangat berbeda. Mileye berkata dengan pelan, aku tahu, seringkali, mundur selangkah akan lebih baik. Tapi kalau ada yang menggertak keluargamu, apakah harus mundur juga? Aku tahu kapan harus maju dan mundur, tapi kalau ada yang menganiaya kerabatku, aku tak akan pernah mundur. Setelah terdiam beberapa saat, Dewa Agung Erlu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Saat berikutnya, dia menyerang ke arah Sermina Dugu dengan cakarnya. Boom! Rantai di sekitar Sermina Dugu langsung hancur. Namun, dampaknya terlalu besar sehingga hampir seluruh lantai 8 bergetar. Setelah rantai putus, Dewa Agung Erlu melirik Mileye sekilas dan kembali ke menara penjara alam. Kemudian Sermina Dugu terjatuh lemas, Mileye bergegas menahannya. Sermina Dugu meraih tangan Mileye dan berkata dengan suara lemah, tidak apa-apa, hanya sedikit lemas. Setelah mengatakan itu, dia menatap Mileye, pergi. Kamu pergilah sendiri, kalau kamu membawaku bersamamu, kamu tidak akan bisa keluar dari penjara ini. Mileye berkata dengan pelan, coba dulu. Setelah mengatakan itu, Mileye mengangkat Sermina Dugu berjalan menuju ke atas. Sermina Dugu meraih lengan Mileye dengan erat, menatap Mileye dan sedikit tersenyum, bahkan jika aku mati sekarang, tidak akan ada penyesalan lagi. Mileye berkata, tidak akan, kamu dan adik tidak akan mati. Sermina Dugu mengangguk, dia hendak berbicara, tapi pada saat ini, muncul dua orang tua di arah pintu keluar yang tidak jauh. Mereka adalah Master Puncak. Saat melihat Sermina Dugu dan Mileye, salah satu orang tua mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Pada saat ini, Mileye yang berada di samping Sermina Dugu tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, sebuah cahaya pedang Tao melintas di lapangan. Bas! Sebelum orang tua yang berbicara itu sempat merespons, dia terpotong menjadi dua bagian oleh cahaya pedang Tao ini. Orang tua yang tersisa ketakutan, pada saat ini, dia tidak memilih untuk bertarung, melainkan memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Membunuh seorang Master Puncak dengan satu tebasan, bagaimana mungkin dia masih berani bertarung? Kabur. Namun pada saat ini, pedang tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakang Mileye. Saat berikutnya, cahaya pedang Tao langsung menembus punggung orang tua itu. Bas! Orang tua itu langsung tertancap ke tanah. Di samping Mileye, ada sedikit kejutan di mata Sermina Dugu. Mile, apakah kamu sudah mencapai Dewa Pedang Besar? Mileye mengangguk. Senyuman muncul di wajah Sermina Dugu, luar biasa. Mileye hendak bicara, pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul tidak jauh. Mileye hendak menyerang, tapi Sermina Dugu menghentikannya. Pria paruh baya itu melirik Mileye, kemudian melirik Sermina Dugu, ada sedikit kerumitan di matanya. Sermina Dugu berkata dengan pelan, kakak kedua, apakah kamu datang ke sini untuk membunuh kami? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, kalian tidak akan bisa melarikan diri, keluarga Dugu dan keluarga Gu, serta master dari keluarga yang sudah dalam perjalanan ke sini. Sermina Dugu menoleh dan melihat ke Mileye, kamu bisa masuk tanpa disadari, kamu seharusnya juga bisa keluar tanpa disadari, benar tidak? Mileye mengangguk. Sermina Dugu menatap langsung ke arah Mileye, kamu tinggalkan tempat ini, pikirkan cara untuk menyelamatkan Linsi. Setelah mengatakan ini, Sermina Dugu menatap pria paruh baya itu, apakah putriku berada di keluarga Dugu? Pria paruh baya itu mengangguk, benar, mereka ingin memanfaatkannya untuk membuat. Setelah mengatakan ini, dia menatap Mileye, suruh dia pergi ke keluarga Dugu.
Sermina Dugu menatap Mileye. Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Sermina Dugu menarik Mileye. Dia menatap Mileye dan hendak bicara, tapi Mileye berkata dengan pelan, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Mileye menarik Sermina Dugu pergi ke arah luar. Ketika mereka berjalan keluar dari Infernal Purgatory, di pintu keluar sudah ada 3 master alam tiada batas beserta lebih dari 20 master puncak alam sumber. Di samping Mileye, Sermina Dugu berbisik, orang tua di sebelah kiri itu orang keluarga Yan, dan yang di sebelah kanan berasal dari keluarga Dugu, namanya Kenji Dugu, dia adalah paman ketigaku. Orang yang berada di tengah, seharusnya orang keluarga Gu. Keluarga Gu adalah keluarga bangsawan pertama di dunia surga ini. Pada saat ini, Kenji Dugu itu tiba-tiba menatap Mileye dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu anak haram itu?" Mileye menatap Kenji Dugu, ekspresi Kenji Dugu menjadi dingin dan hendak bicara. Pada saat ini, Mileye maju selangkah, mengarahkan pedangnya ke Kenji Dugu, bertarung 1 lawan 1. 1 lawan 1. Mendengar apa yang dikatakan Mileye, semua orang yang hadir tercengang. Mileye hanya alam breaker, dia mengajak master dari alam tiada batas untuk bertarung 1 lawan 1. Kenji Dugu juga sedikit tercengang, sangat jelas, dia tidak menyangka Mileye akan mengajaknya untuk bertarung 1 lawan 1. Setelah terdiam sejenak, Kenji Dugu mencibir, 1 lawan 1. "Mileye, apakah kamu layak?" Mileye sedikit tersenyum, saat berikutnya, dia menunjuk ke belakang Kenji Dugu, kepala seorang master alam sumber terbang dalam sekejap. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut, terutama para master alam sumber. Ketika mereka melihat Mileye, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Mileye mengangkat kepalanya dan menatap Kenji Dugu, "Apakah aku sudah memenuhi syarat?" Kenji Dugu terus menatap Mileye, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Setelah mengatakan itu, tangan kanannya menyerang ke arah Mileye. Serangannya ini membuat ruang hampa di tempat Mileye langsung terdistorsi. Sebuah kekuatan ruang hampa yang besar datang menyerang Mileye. Pada saat ini, di antara alis Mileye tiba-tiba muncul kata, "hampa." Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya kembali normal. Melihat adegan ini, alis Kenji Dugu dan yang lainnya tiba-tiba berkerut. Mereka bertiga saling bertatapan dengan kaget. Alam breaker mustahil bisa mengembalikan ruang hampa kembali normal dengan begitu mudah. Sama sekali tidak mungkin. Kenji Dugu menatap Mileye dan hendak bicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sebuah pedang muncul di atas kepala Kenji Dugu, diikuti oleh energi pedang yang kuat yang menebas dari atas kepalanya. Serangan mematikan. Begitu Mileye menyerang, dia tidak menahan diri, karena orang yang berada di depannya adalah master alam tiada batas. 2 tingkat lebih tinggi dari tingkatan alamnya. Di depan Mileye, Kenji Dugu tersenyum dingin dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Pedang Mileye diblokir begitu saja. Mileye berteriak keras, memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan dan menekan ke bawah. Boom! Kenji Dugu mundur 10 langkah berturut-turut. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir menatap Mileye dengan tidak bisa mempercayainya. Alam breaker memukul master alam tiada batas hingga mundur. Kenji Dugu juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka kekuatan tempur Mileye akan begitu menakutkan. Harus diketahui, Mileye hanyalah seorang alam breaker. Memikirkan hal ini, jiwa pembunuhan melonjak di mata Kenji Dugu. Tidak bisa dibiarkan hidup. Orang seperti ini terlalu membahayakan. Begitu berkembang, kelak keluarga Dugu akan menghadapi bencana besar.
Master alam tiada batas dari keluarga Gu itu juga sedikit menyipitkan matanya. Ekspresinya sangat tenang, tapi dia juga terus mengawasi Mileye, seolah dia ingin melihat Mileye secara menyeluruh. Master dari keluarga yang tersenyum, senyumannya tidak bisa dijelaskan, terutama setelah dia melirik Kenji Dugu, senyuman itu semakin melebar. Pada saat ini, Kenji Dugu tiba-tiba maju selangkah. Langkah ini membuat ruang hampa di sekitar Mileye langsung terbelah, tapi saat berikutnya, ruang hampa di sekitar Mileye langsung kembali normal. Kenji Dugu terus menatap Mileye, bagaimana bisa kamu melakukannya? Dengan kemampuanmu saat ini, itu mustahil. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan Kenji Dugu. Saat berikutnya, dia memegang sebuah segel dan langsung menghantamkannya ke kepala Kenji Dugu. Segel dunia. Namun ketika Mileye menggunakan segel dunia dan menghantamkannya ke kepala Kenji Dugu, suara Jen Jian tiba-tiba terdengar. Segel ini bukan digunakan seperti ini. Bersambung.